Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Dan sore hari ini kita akan menerima kembali berkat Tuhan yang luar biasa berupa firman Tuhan. Saya berharap apa yang disampaikan hari ini, firman Tuhan ini terus menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita yang harus kita junjung tinggi, kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita dan menjadi terang buat banyak orang. Seperti yang saudara-saudara lihat di layar saat ini, judul yang saya bawakan adalah Hidup Diterangi Cahaya Kristus. Karena kita masuk ke dalam minggu-minggu untuk merayakan Natal sebentar lagi, saya akan menyampaikan ini untuk membuat kita semua diterangi terus ya, minggu-minggu ke depan ini sampai pada saatnya nanti kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan minggu-minggu ke depan juga saya akan membawakan firman yang sangat berhubungan sampai nanti di hari Natal. Dan tema yang saya bawakan hari ini adalah sebenarnya tentang hal yang simpel, tentang terang, tentang bagaimana cahaya Kristus menerangi kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada saudara, karena kalau kita terus renungkan tentang berita-berita Natal, tentang kasih, tentang terang dan lain sebagainya, semuanya ini tema-tema yang sangat connected, sangat berhubungan, dan pada akhirnya kita akan membawa ini kepada satu pribadi Yesus, satu pribadi Kristus. Apa yang ada dalam diri Yesus, itulah yang akan kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Yesus datang sebagai anak manusia, dialah terang itu, dialah sumber damai sejahtera itu, dialah raja damai itu, dan semuanya ini kalau kita renungkan satu persatu, kita akan melihat, wow, kelahiran Yesus Kristus membawa hal yang luar biasa, yang besar, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di saat-saat yang sulit saat-saat ini. Nah, hal yang pertama mau saya bawakan kepada saudara setelah pembacaan tadi tentang firman Tuhan. Poin pertama mau saya sampaikan kepada saudara, bahwa kelahiran Kristus membawa terang dalam hidup kita. Mungkin saudara sudah mempersiapkan pohon Natal saudara, mungkin saudara sudah persiapkan hiasan-hiasan saudara di rumah. Mungkin saudara sudah beli lampu-lampu yang menerangi rumah-rumah saudara, karena di Australia kita sering lihat orang-orang sudah menghias-hias rumahnya, temanya dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip dan lain sebagainya. Cuman saya mau ingatkan saudara bahwa waktu saudara melihat semua hal yang indah itu, hiasan-hiasan yang kita sudah siapkan dan lain sebagainya, intinya Yesus datang membawa terang. Yesus datang membawa terang, dan saya berharap waktu saudara lihat itu semua pohon terang atau hiasan-hiasan, kalau saudara jalan ke situ udah ada, ke mall-mall sudah ada pohon-pohon terang itu ada. Saya berharap saudara melihat sesuatu yang saudara melihat lebih daripada hanya sekedar hiasan. Tapi saya mau bawa saudara melihat kepada terang itu. Harusnya terang itu hidup dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah sumber terang dalam hidup kita. Ya, Yohanes 3 tadi sudah dibacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu di ayat 19 dikatakan, terang telah datang ke dalam dunia. Nah, waktu saudara baca itu ada kata koma di kalimat ini. Nah, kata koma setelah ini sangat menyedihkan sebenarnya. Karena awalnya ada satu pewahyuan yang luar biasa bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Dan kita melihat, wah, berarti dunia sudah dipenuhi terang kalau Yesus sudah datang kan. Tapi setelah kata koma itu ada kalimat seperti ini menyatakan tetapi. Nah, waktu ada tetapi keluar, berarti tetapi ini menyatakan ada kondisi di mana terang yang sudah datang ke dunia itu mengalami sesuatu. Mengalami hal yang harusnya terang itu ke dunia ini, bumi itu diterangi, dunia ini sudah menerima terang. Waktu ada kata tetapi, berarti ada hal yang berbeda, ada hal yang berlawanan. Dan betul, waktu ada tetapi keluar, di sana dituliskan, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Kalau saudara renungkan kata-kata ini, saudara, kita bisa menangis, kita bisa sedih, kita bisa kadang-kadang berpikir, aduh kenapa ya?
terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia apa dibilang? Lebih menyukai kegelapan. Lebih menyukai apa? Terang. Lebih menyukai gelap dibanding terang. Makanya saudara berpikir kadang-kadang kita melihat, wow hiasannya bagus. Wow rumahnya penuh dengan lampu-lampu terang. Bahkan ada show-nya, kita jalan ke rumah-rumah itu, kita bisa lihat, wow luar biasa, kita ambil foto. Tapi kita lupa. Semua yang terang itu ternyata bisa jadi orang yang hidup di dalamnya mengalami kegelapan. Lalu dibilang di ayat selanjutnya, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci apa? Terang. Belum tentu orang yang pasang pohon terang, belum tentu orang yang pasang hiasan-hiasan itu, belum tentu orang yang merayakan Natal itu, mereka menyukai terang. Bahkan bisa dibilang mereka bisa membenci terang. Mereka hanya suka lampunya. Mereka hanya suka hiasannya. Mereka hanya suka festive season-nya. Tapi mereka lupa terang sesungguhnya itu Yesus Kristus. Ya. Nah, kita semua anak-anak Tuhan dipanggil apa? Kita dipanggil anak-anak terang loh. Kita dipanggil anak-anak terang. Saudara, renungkan ini baik-baik. Yohanes 12 ayat 36 dibilang, percayalah kepada terang itu. Ingat, kalau kita bicara terang, kita bicara Yesus ya. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 36. Yohanes 5 juga ayat 8 dibilang, memang dahulu kamu adalah kegelapan waktu kita masih hidup dalam dosa. Tetapi sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Nah ini yang mau saya sampaikan kepada saudara, kita renungkan sama-sama. Terang atau light itu berbicara tentang apa? Freedom, saudara. Berbicara tentang kemerdekaan. Waktu keadaan terang, saudara bisa berjalan kemana saja. Saudara bisa melihat apa yang baik. Ya, terang berbicara tentang hidup dalam kerajaan Allah. Juga berbicara tentang hidup dalam kekekalan. Terang itu adalah firman Tuhan. Terang itu adalah Yesus Sang Raja. Nah, waktu kita bicara tentang gelap, darkness, itu berbicara tentang apa? Itu berbicara lawannya dari freedom, lawannya dari kemerdekaan. Apa? Perhambaan, perbudakan, dan kematian kekal. Tapi tadi disampaikan di firman-Nya, orang lebih menyukai apa? Kegelapan. Kenapa? Gini, anehnya begini, saudara siapa sini yang suka dengan perbudakan? Siapa yang suka menjadi budak? Siapa suka yang menjadi hamba? Nggak ada yang suka. Tapi anehnya, kalaupun orang itu nggak suka dibudak, menjadi hamba, tapi mereka lebih suka kegelapan. Sangat aneh, orang mau hidup dalam freedom, tapi hidup dalam kerajaan kegelapan. Intinya apa? Mereka suka diperbudak, makanya dosa itu sifatnya apa? Memperbudak. Addiction. Iya kan? Kalau kita masuk ke dalam satu yang namanya dosa, itu seperti kita ditarik, kita diseret, susah keluarnya. Katanya apa yang kita rasakan ya enak, atau karena menarik. Orang lebih menarik, suka yang gelap-gelap itu menarik. Karena apa? Enggak kelihatan, dia bisa melakukan apa saja, padahal mereka sedang diperbudak. Mereka sedang hidup dengan pemerintahan yang rajanya adalah siapa? Iblis. Penuh kemunafikan, penuh tipu muslihat, itu semua suka orang-orang. Tapi waktu ada terang datang, dosanya terlihat, mereka bilang, aduh, jangan terang deh, saya lebih suka dalam gelap. Saya lebih suka dunia gemerlap. Saya lebih suka datang ke dugem, dunia gemerlap. Maksudnya dugem jadi orang yang di dugem juga ada orang-orang yang cinta Tuhan, mereka mungkin mencari jiwa di sana. Tapi ya orang suka yang seperti itu, yang dosanya nggak kelihatan. Pertanyaannya sekarang, kenapa dunia susah menerima terang? Kalau Yesus itu membawa terang, kenapa dunia nggak suka? Harusnya kan suka. Ya kan? Jawabannya sangat simpel. Karena dunia yang gelap itu sangat nggak suka apa yang terang lakukan. Yohanes 3 ayat 19 tadi kita udah baca kan? Ya. Terang itu telah datang ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat saudara baca 18, 19, 20. Terang itu telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ayat 20 dinyatakan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak
datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi intinya begini, orang yang hidup dalam kegelapan nggak suka kalau perbuatannya dinyatakan, kalau dosanya dinyatakan. Makanya orang yang berdosa, kalau bertemu dengan kebenaran, mereka nggak suka. Mereka merasa dituduh, dihina, merasa sepertinya dosanya mereka keluar, kejelekannya mereka keluar. Makanya orang nggak suka datang baca firman ke gereja, sepertinya wah ada yang terbuka gitu loh. Aduh, saya terekspos nih. Orang yang terekspos tuh sangat nggak suka kan. Aduh, kesalahan saya terekspos. Waduh, kejelekan saya terekspos. Orang mau dilihat yang baik-baiknya. Padahal waktu terang itu menerangi kita akan menerima yang namanya kemerdekaan hidup. Kita akan menerima namanya kehidupan kekal, di mana semua kita bisa menikmati. Tapi dalam kegelapan, saudara nggak bisa menikmati apa-apa. Yang saudara nikmati dosa saudara. Dosa saya, mungkin saya menikmati. Tapi hati-hati, waktu kita datang dalam terang, itu yang terbaik di sana. Hati-hati kalau kita masuk dalam kegelapan. Kita nggak bisa melihat itu semua. Nah, yang menarik begini. Di dunia kegelapan, di kerajaan kegelapan, yang setan paling takuti, iblis paling takuti adalah apa? Berarti terang kan? He fears the one who is the light. And he fears all those who walk in the light. Satan itu nggak suka sama yang namanya anak-anak terang. Satan nggak suka namanya pembawa terang. Satan itu nggak suka yang namanya firman Tuhan. Makanya setiap ada firman Tuhan datang, dia putar balikan. Sama seperti yang terjadi di Taman Eden kan. Firman Tuhan ini seperti ini, tapi iblis memakai firman Tuhan itu dan diputar balikan. Prinsip utamanya begini, saudara. Light always overcome darkness. And darkness never overcomes light. Saya ulangi. Terang itu selalu mengalahkan kegelapan. Dan kegelapan tidak pernah mengalahkan terang. Gitu aja. Dalam dia ada hidup. Yohanes 1:4-5. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kalau saudara dalam ruangan gelap, saya berharap saudara minta terang. Jangan dalam ruangan gelap saudara menikmati. Saudara menikmati ruangan gelap itu sangat bahaya. Tapi waktu ada mati lampu, saudara cari apa? Cari sumber terang. Yang kedua, kenapa terang itu baik? Terang itu telah menerangi hati nurani kita. Nah, kita akan belajar sedikit tentang prinsip yang sering diajarkan. Kita sering diajarkan begini, hidup itu seperti roda, Pak. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Siapa yang pernah dengar perkataan itu? Hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi kalau kita lagi baik, kita di atas. Kalau lagi sukses, tapi kadang-kadang kita di bawah, bisnis gagal, nggak apa-apa, kan roda berputar, nanti kita ke atas lagi. Tapi kalau mengikuti itu, berarti kita harus siap kita ke bawah lagi dong, iya kan? Bisnis bagus, gagal, krisis di bawah, tiba-tiba dapat untung besar. Nah, perkataan itu bagus, tapi saudara harus berhati-hati. Saudara karena begini, it is true, but spiritually, secara spiritual, saudara jangan imani. Karena secara spiritual, kehidupan saudara nggak boleh up, down, up, down. Nggak baik kehidupan spiritual yang seperti roda itu. Karena nggak bisa, karena Tuhan jadikan kita pemenang. Secara spiritual, mungkin secara fisik, secara bisnis, oke, itu terjadi di dunia ini. Tapi secara spiritual, secara kehidupan rohani, saudara rohaninya harus terus di atas. Nggak boleh, nggak apa-apa lah, saya dosa dulu sekarang, minggu depan kan saya di atas lagi, ke gereja lagi, ke bawah lagi, dosa lagi, ke atas lagi. Kita hidup dalam kondisi yang salah. Spiritually, kita harus terus, kehidupan rohani kita harus terus di atas, harus selalu menang, karena Roh Kudus yang memberikan jaminan kemenangan, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, hidup kita seperti roda rohani kita. Up, down, up, down. Tapi kalau dalam Yesus, dalam kehidupan kita dijamin oleh Roh Kudus, hidup kita, rohani kita harus di atas. Secara bisnis mungkin kita bisa gagal, secara pekerjaan kita bisa gagal, secara hubungan kita bisa gagal, tapi rohani kita harus tetap di atas. Kepercayaan kita, iman kita, hati nurani kita harus tetap bersih, harus tetap di atas. Itu yang Yesus alami bersama para murid. Para murid mati dengan cara yang tidak layak.
Kalau secara manusia mungkin mereka mati dan secara yang sangat tidak hormat. Tapi secara rohani, iman mereka ada di atas. Pandemi, masalah yang ada saat ini, percayalah itu bukan dari Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai masa krisis, Tuhan bisa pakai pandemi untuk bentuk kita, untuk bentuk gerejanya. Malahan gereja bisa dipakai lebih lagi untuk bersinar di saat-saat ini. Jadi jangan sampai pandemi ini gerejanya redup. Karena nggak ada kebaktian di gereja, karena cuma online, karena jarang bertemu, saudara jadi redup. Terangnya nggak bercahaya. Terang cahaya Kristus harus semakin bercahaya. Tapi ada banyak orang yang percaya Tuhan saat ini di masa krisis imannya kandas. Ini udah dinyatakan di 1 Timotius. Dibilangnya begini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan kandaslah iman mereka. Ada perkataan kandaslah iman mereka. Kandaslah iman mereka. Kalau di sini ada pelaut pasti mengerti artinya kandas. Kalau kapal itu berarti dia udah apa kalau kandas? Udah nggak bisa bergerak kemana-mana. Udah yang namanya karam kalau dibilangnya. Ya. Nah, mengapa iman kita kandas? Mengapa ada perjuangan kehidupan iman kita kandas? Karena di tengah perjuangan ini yang disebut perjuangan tadi, dalam perjuangan ini mereka tidak menjaga hati nurani mereka sehingga kandas. Karena apa? Hati nuraninya nggak murni lagi. Hati nurani mereka sudah tidak diterangi lagi oleh cahaya Kristus. Nah, apa sih hati nurani itu? Saya udah pernah berkhotbah tentang hati nurani ini. Yang bahasa Inggrisnya conscience ini, ya, conscience hati nurani. Nah, conscience itu hati nurani itu berbicara tentang tempat di mana kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, ya. Kalau ada arti yang lebih bagus, saya lebih suka dibilang tempat di mana Tuhan berbicara kepada manusia, atau this is the place where the voice of God is. Waktu saudara dengar suara Tuhan, itulah hati nurani saudara, bukan dengan pikiran saudara. Bukan dengan kepintaran saudara, tapi waktu hati nurani saudara mendengar sesuatu. Itulah voice of God, itulah hati nurani saudara. Nah, waktu kita menjaga hati nurani kita, ya, maka kita akan selalu sensitif kepada suara Tuhan. Dan juga kita akan sensitif terhadap yang namanya dosa. Ya. Kalau kita masih punya rasa bersalah waktu melakukan dosa, maka Roh Kudus itu masih bekerja dalam kehidupan kita. Karena tugas Roh Kudus adalah salah satunya menginsafkan akan dosa. Memberitahukan kalau ini ada dosa. Kita harus merasa bersalah, ada keinginan untuk bertobat, ada keinginan untuk berdoa, minta pertobatan, minta dosanya diampuni. Tapi kalau ada kita melakukan dosa, kita nggak merasa kita berbuat dosa atau nggak merasa bersalah waktu kita mungkin melakukan dosa terhadap istri, terhadap anak-anak, kita merasa it's okay. Hati-hati, mungkin kita sudah dalam kegelapan, mungkin terang sudah nggak ada lagi. Waktu kita sensitif terhadap dosa, Tuhan sedang bekerja. Tuhan masih melalui Roh Kudusnya mengingatkan kita. Nah, seseorang yang sangat pintar, yang tidak mengenal Tuhan, adalah hanya seorang bodoh yang berpendidikan tinggi. Saudara ada pernah baca buku, ada yang bilang seperti ini. The one who that knows everything, a great learner, ya, is nothing more than highly educated fool, dibilangnya. Ya, saudara tahu arti kata foolishness, arti kata kebodohan. Arti kata kebodohan itu bukan orang yang tidak berpendidikan sebenarnya. Arti kata kebodohan yang sebenarnya adalah orang yang ignorance. Orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan. Itu yang dibilangnya fool. Itu yang dibilangnya foolishness. Dia tahu ada kebenaran, dia tahu ada yang namanya terang, tapi nggak mau datang kepada terang itu. Banyak orang-orang pintar yang pendidikannya tinggi-tinggi tapi nggak suka dengan kebenaran. Tapi nggak suka yang dengan namanya firman Tuhan. Mereka pintar-pintar bisa dengan gelar yang macam-macam di nama mereka, bisa PhD, bisa doktor, bisa dia profesor, tapi nggak mau kenal Tuhan. Mereka pakai kepintarannya hanya untuk menyatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Mereka menyatakan segala macam dengan
ilmiah, scientific segala macam bahwa Tuhan itu nggak ada. Mereka nggak mau mengenal terang itu. Zaman dahulu sudah ada. Itu bukan dari zaman sekarang. Contohnya yang paling gampang, Raja Herodes. Raja Herodes tahu ada terang datang. Lalu apa yang dia lakukan? Bunuh semua anak yang umurnya di bawah 2 tahun agar si Yesus itu, si terang itu mati. Beda dengan 3 wise men, 3 orang majus. Mereka juga orang pintar. Tapi mereka belajar tentang firman Tuhan. Akhirnya mereka ikuti bintang itu sampai bertemu dengan yang namanya terang itu. Sama seperti gembala. Nah di dunia ini sekarang masih ada orang yang seperti itu. Orang yang pintar tapi lihat, setiap tahun kita merayakan terang yang datang. Tapi mereka nggak peduli. Mereka nggak mau melihat siapa sih Yesus ini yang dirayakan tiap tahun. Siapa sih? Mereka berusaha menggantikan Yesus menjadi yang lain. Festival untuk belanja-belanja, kasih-kasih hadiah, tapi nggak pernah tahu siapa sebenarnya yang telah datang itu. Contoh juga Nikodemus. Atau Nikodemus yang rabi itu datang kepada Yesus, dia tanya, dia bilang, "Rabi, kamu tahu bahwa engkau itu guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Nah, Nikodemus tahu tentang Yesus. Lalu Yesus bilang kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah." Lalu apa yang Nikodemus katakan kepada Yesus? Bagaimana mungkin seorang yang sudah dilahirkan, kalau ia sudah tua, dia nggak mungkin kembali kan masuk ke rahim terus dilahirkan kembali. Lalu ini yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Bagaimana waktu Nikodemus bilang, bagaimana hal itu terjadi? Orang dilahirkan kembali, kan kita udah tua, masa masuk lagi ke rahim ibu? Lalu ini Yesus bilang kepada Nikodemus, yang dibilang orang pintar ini, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu? Kata Yesus. Yesus menyatakan, kamu full, kamu ignorance tentang kebenaran yang sebenarnya. Orang bisa tahu hal-hal yang luar biasa. Orang bisa dibilang pintar, kedudukan yang luar biasa. Tapi waktu mereka nggak tahu firman Tuhan, waktu mereka nggak mau tahu tentang firman Tuhan, mereka nggak mau tahu tentang siapa namanya Yesus, mereka dalam keadaan yang sangat buruk. Mereka dalam keadaan yang sangat buruk. Ada 2 tantangan dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu. Saya mau bawakan ini buat saudara, agar kita mengerti. Jangan sampai kita masuk ke dalam arus yang seperti ini. Kita cari keberhasilan dunia. Kita mau menjadi orang yang pintar. Kita mau menjadi orang yang sukses. Kita mau dalam pekerjaan kita baik. Tapi kalau kita nggak mengenal firman Tuhan dengan baik, kalau kita nggak mau cari terang itu, kita dalam keadaan yang paling buruk. Ada 2 tantangan dalam kehidupan kita setiap hari. 2 tantangan ini yang saudara harus mengerti. Yang pertama, tantangan dari luar. Iblis yang memakai keadaan di sekitar saudara. Keadaan pandemi lah, keadaan pekerjaan lah, keadaan hubungan lah. Dia pakai semua itu untuk putar balikan kehidupan kita. Itu tantangan dari luar. Makanya ada firman bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis bisa pakai apapun. Bisa pakai harta goda kita. Bisa pakai pekerjaan goda kita. Bisa pakai keadaan di sekitar kita goda iman kita. Dibilang firman yang ditabur itu, tiba-tiba datanglah iblis mengambil firman itu dari hati kita. Itu tantangan dari luar. Tantangan yang dari dalam yang juga berbahaya. Dalam hati kita timbul segala perbuatan jahat. Orang dicobai oleh keinginan sendiri. Nah, ini yang kita hadapi setiap hari. Yang kadang membuat iman kita kandas. Mengapa semua tantangan itu berat dalam kehidupan kita? Karena tantangan itu kadang-kadang yang dari dalam itu sudah ada dalam kehidupan kita karena apa? Itu karena pekerjaan rutin kita. Dari A sampai Z kita melakukan hal yang sama setiap hari. Apalagi yang tinggal di Australia, percayalah. Kita udah terbiasa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya tahu kalau yang bekerja ya seperti itu. Jamnya seperti ini, pulang, makan, tidur. Pulang, makan, tidur. Hari Sabtu bersih-bersih garden, hari Minggu gereja, besok Senin itu lagi. Mungkin kalau di Manado, di Jakarta, Indonesia kita bisa ABCD lompat sana lompat sini, ubah-ubah sedikit lah. Tapi kalau di Australia pattern-nya sama. Saudara bahkan kadang kita bisa tulis rutin kita itu sama semua. Dan saya berharap saudara hati-hati. That kind of routines kadang-kadang kalau kita nggak mau tahu, kita nggak mau tilik hati kita nggak mau rombak apa yang dalam kehidupan kita. Ada hal yang sudah mengendap dalam hati kita yang kadang
oh kita sudah ignorance. Kita nggak anggap lagi firman Tuhan, kita nggak lagi cari terang itu. Karena apa? Sudah terbentuk dengan rutin kita setiap hari. Ada firman berkata seperti ini, Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kenapa ada firman itu? Karena kadang-kadang dalam hati kita, karena kita udah rutin setiap hari kita lupa. Ada batin kita, ada hati kita yang kita udah keras, udah nggak mau lagi mengampuni, udah nggak suka lagi baca firman. Baca firman ya hanya selewat aja, hanya rutin aja. Yang penting baca firman ke gereja setiap minggu udah cukup. No. Ada firman bilang, selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku. Kadang-kadang begini, pencobaan dan ujian itu membuat Tuhan mengerti apa sih yang ada dalam kehidupan kita, sama seperti bangsa Mesir. Tuhan sebenarnya mau pulihkan kita. Mungkin gini, dalam pandemi ini, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak kehilangan pekerjaan, mungkin hidup kita harus berubah, kita harus ubah yang A menjadi B, B menjadi C dalam pandemi ini. Tapi mungkin Tuhan sedang menyatakan sesuatu dalam kehidupan keluarga saudara. Menyatakan, ada yang saudara harus mencari sesuatu. Saudara harus cari Tuhan lebih lagi. Gereja udah nggak sama lagi bentuknya. Ada gereja online, ada gereja yang onsite dan lain sebagainya. Kita ada vaksin mandate dan lain sebagainya, harus divaksin. Ada orang-orang yang nggak bisa divaksin. Gereja harus hadapi itu, bagaimana untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Bagaimana untuk semua orang-orang yang nggak divaksin juga dapat berkumpul kembali tetap bersama. Nggak ada orang yang tiba-tiba menjadi grup yang berbeda, yang divaksin nggak divaksin. Nah, saudara-saudara, kita berharap pengetahuan ini, firman ini terus menerangi kita, ya. Karena tanpa firman, dibilang di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita punya gelar yang bachelor, master, PhD. Tapi tanpa hikmat Tuhan, pengetahuan yang kita punya adalah hanya informasi. Hanya dengan hikmat Tuhan kita bisa pakai, kita bisa praktekkan ilmu itu dengan benar. Contohnya gini, ilmu kedokteran. Kita punya banyak obat. Tapi kalau kita gelap, obat yang kita hasilkan, yang kita temui bisa jadi illegal drugs. Ilmu hukum, kita banyak ilmu hukum. Tapi kadang-kadang ilmu hukum bisa dipakai untuk memutarbalikkan kebenaran. Dan lain sebagainya, saudara bisa temukan itu. Sepertinya terlihat dunia ini lebih pintar. Tapi kadang-kadang kepintaran itu membawa kepada kegelapan. Kalau kita nggak punya hikmat Tuhan. Hanya Yesus yang bisa berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan kebenaran, harus ada kebenaran. Kalau saudara orang yang diberkati dengan kepintaran, dengan kedudukan di office saudara, dengan posisi yang tinggi, ingat, kebenaran, terang itu harus ada dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, walk in the light, berjalanlah dalam hidup terang itu, ya. Yohanes 3 ayat 21, tapi barang siapalah melakukan yang benar, ia datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kalau kita dengarkan tadi pengakuan Paulus, dibilang dia itu seorang penghujat, dia itu penganiaya, dia itu orang yang ganas. Tapi waktu dia bertemu dengan kasih karunia Allah, bertemu dengan terang Allah, dia bertobat. Dia berjalan dalam terang, dia hidup dalam kehidupan yang namanya berjalan bersama Yesus. Ada lagu berkata, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Kita jalan bersama Yesus. Duka sukanya udah nggak penting. Yang penting bersama Yesus, bersama terang itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita berjalan dalam firman Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gereja nggak hanya dipanggil untuk hanya mendengarkan nama Yesus. Tapi gereja juga harus memberitakan nama Yesus. Nggak hanya memberitakan juga, lebih jauh lagi. Gereja harus hidup seperti Yesus. Tadi ada lagu yang kita nyanyikan sama-sama.
Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudara semua tahu nama Yesus. Tapi pernah nggak menyatakan Yesus itu dalam hidup kita? Walk in the light. Ada firman Tuhan berkata seperti ini, Matius 13 ayat 11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Wow, luar biasa, saudara, diberikan rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Rahasia itu bahasa Inggrisnya mystery. Ya, dalam bahasa Greeknya itu mysteria atau mysterion, artinya yang tersembunyi. Nah, firman yang tersembunyi kadang-kadang kita nggak mengerti apa maksudnya, tapi hanya Tuhan yang menyatakannya kepada kita. Kenapa bisa dinyatakan? Karena kita anak-anak terang. Jadi kalau saudara mau membaca firman, percayalah Tuhan akan nyatakan dirinya kepada saudara. Sampai saudara buka firman itu dengan sungguh-sungguh dan baca dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan nyatakan itu. Seorang yang mengajarkan firman, waktu dia mengajarkan firman, dia harus mengajarkan dengan otoritas. Gak hanya mengajarkan firman, tapi dia harus hidupi firman itu dulu, baru dia bisa ajarkan. Percayalah, setiap orang yang mengajarkan firman, dia harus hidupi dulu, baru dia bisa ajarkan. Biar apa? Biar firman yang diajarkan itu powerful. Jemaat yang mendengar juga, oh iya betul, saya harus melakukannya. Karena yang mengajarkan sudah lebih dahulu menghidupinya. Kalau yang mengajarkan bilang, A, B, C, D, dan D, tapi hanya teori aja, kita hanya mendengarkan dan gak ada powernya. Tapi waktu yang mengajarkan itu punya hidup yang benar. Saudara akan merasakan power dari apa yang dia ajarkan. Ada divine power yang Tuhan telah berikan kepada saudara melalui orang yang mengajarkan ini. Ya, melakukan apa yang diajarkan, melihat gambar. So, saya berharap 3 hal ini kita nyatakan baik-baik. Ya, kelahiran Kristus membawa terang dalam hidup kita. Terang itu telah menerangi hati nurani kita. Ingat, jangan sampai hati nurani kita kandas. Ya, terus kita bergaul dengan yang nama terang itu. Yang terakhir, berjalanlah hidup dalam terang. Saya percaya tutup dengan satu pertanyaan buat saudara semua. Saudara pernah nggak berpikir tentang yang namanya warisan? Warisan, pernah nggak berpikir kira-kira saya mewarisi apa ya? Kalau saya nanti mati, kalau saya nanti meninggalkan bumi ini, kembali kepada Sang Raja itu, kita kembali kepada pencipta kita, kembali kepada Yesus. Saudara berpikir nggak, saudara meninggalkan apa di bumi ini? Itu yang kita bilang warisan. Saya nggak bicara tentang uang, apartemen yang ada di Indonesia, tanah yang ada di mana-mana. Saya nggak bicara warisan itu. Tapi saya membicarakan warisan yang kekal yang saudara harus berikan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Kalau saudara sekarang melihat anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, kira-kira saudara sudah persiapkan apa buat mereka? Ingat, saya nggak bicara harta, saya nggak bicara apartemen, saya nggak bicara tanah, saya bukan bicara itu. Itu semua nggak kekal. Itu semua dalam 1 hari bisa hilang. Saudara harus pikirkan kira-kira saudara sudah persiapkan warisan kekal apa. Percayalah, terang itu sudah bawa sesuatu yang kekal. Itu yang saudara harus pikirkan, yang harus saudara sekarang persiapkan untuk keturunan berikutnya. Apakah itu? Again, firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Nah, saudara sudah ajarkan belum firman ini kepada anak-anak saudara? Pada cucu-cucu saudara? Kalau saudara tanya firman, mereka ngerti nggak? Mereka sudah pernah baca firman nggak? Mereka sudah hafal firman nggak? Saya berharap semua orang tua di sini mulai ajarkan firman. At least mereka tahu kalau ditanya Yohanes 3 ayat 16 apa. Kalau mereka belum tahu, mereka belum kenal Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. At least mereka tahu tentang firman-firman yang penting. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bacakan firman. Kalau anak saudara ataupun menantu saudara nggak pernah baca firman, kita yang tahu firman, yang tahu terang itu, nggak mengajarkan kepada mereka, kita sedang membiarkan mereka hidup dalam kegelapan. Nggak peduli mereka orang bangsa apa, tapi karena mereka sudah menjadi anak kita, sudah menjadi menantu kita, ajarkan itu. Tinggalkan warisan yang kekal itu, firman Tuhan. Yang kedua apa? Iman.
Saudara bisa punya iman yang hebat, tapi kalau saudara nggak bisa menurunkannya kepada anak-anak saudara, kita nggak mempersiapkan warisan yang baik. Saudara suka beribadah, tinggalkan kepada anak-anak saudara, keturunan saudara. Yang terakhir, sukacita terus. Sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan, melayani. Tinggalkan itu juga kepada keturunan kita. Ingat, ada terang yang indah saat ini, sudah hadir di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin.